Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita adalah nikmat iman, nikmat agama. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Allah telah beri kita iman. Allah telah beri kita agama Islam. Maka dengan iman ini Allah akan selamatkan kita di dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita hadiahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban habis-habisan, mengorbankan harta, diri, waktu, bahkan nyawa pun beliau akan korbankan untuk kita, umat beliau, agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita selamat dari azab Allah, agar kita masuk surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terutama kaum Adam, kaum laki-laki dimanapun Anda berada, ingatlah, ketahuilah bahwasanya Anda kaum laki-laki, kaum Adam, akan dituntut oleh 4 orang wanita nanti di pengadilan padang mahsyar, di pengadilan akhirat. Wanita yang pertama kali yang menuntut Anda adalah istrimu. Wanita yang kedua adalah saudara perempuanmu. Wanita yang ketiga adalah anak perempuanmu. Dan wanita yang keempat adalah ibumu. 4 wanita ini akan menuntutmu nanti apabila engkau tak buat dakwah kepada 4 wanita ini. Satu orang wanita keluar dari rumah, buka aurat, nampak rambutnya satu helai saja, maka rambut ini akan menjadi tiket untuk dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala nanti. Apabila satu orang keluar rumah, dia menuju pasar, ada 400 orang laki-laki yang melihat auratnya, maka 400 orang ini akan berdosa akibat ulahnya. Maka dosa yang 400 orang ini akan mengalir kepadanya. Dan dari dia akan mengalir kepada suaminya kalau dia sudah menikah. Dan dari dia akan mengalir kepada ayahnya kalau dia belum menikah. Maka kaum Adam dimanapun Anda berada, hari ini Anda telah solat, Anda telah zikir, Anda telah berbuat baik, Anda telah berbuat soleh. Tapi 4 wanita ini, Anda tak pernah mengajak dia untuk baik, mengajak dia solat 5 waktu, mengajak dia taklim rumah, mengajak dia menutup aurat, mengajak dia menjadi wanita-wanita solehah, wanita-wanita idaman sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana Aisyah, wanita-wanita sahabiyah, daiyah, hafizah, alimah yang telah Allah ridho kepadanya, dan dia pun ridho kepada Allah, yang telah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum Adam dimanapun Anda berada, saya di sini sedikit berbagi kepada Anda dimanapun Anda berada. Alangkah baiknya Anda membuat daftar amalan infirodi untuk wanita-wanita yang akan Anda ajak tadi. Ini adalah amalan daftar amalan infirodi, amalan pribadi untuk wanita. Ini monitoringnya. Yang pertama, bagaimana wanita-wanita tadi Anda arahkan bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Yang kedua, bagaimana wanita-wanita tadi bisa membuat taklim rumah dengan buku, salah satu referensinya Mutakab Hadis. Di dalam ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila satu hadis dibacakan, 1 tahun sudah 365 hadis dibaca di rumah kita. Sehingga dengan taklim di rumah kita, lahirlah hafizah-hafizah, daiyah-daiyah, orang-orang yang paham agama, orang-orang yang mengamalkan agama, dan orang-orang yang mendakwahkan agama. Barang siapa yang menghidupkan taklim di rumahnya, maka rumahnya akan Allah turunkan sakinah mawaddah warahmah. Allah akan turunkan malaikat bersusun-susun ke arasnya Allah untuk menjaga rumahnya dari segala macam bencana. Allah akan turunkan keberkahan di langit dan bumi. Yang kedua, bagaimana wanita tadi Anda arahkan agar bisa dia melakukan zikir harian, minimal zikir pagi dan petang, atau zikir Nabi Yunus, atau zikir Nabi Ibrahim, atau zikir-zikir lainnya. Yang kedua, bagaimana wanita-wanita tadi
bisa buat dakwah harian. Minimal dia dakwah kepada anaknya, dia dakwah kepada saudara perempuannya, dia dakwah kepada saudaranya. Dengan dakwah ini, maka wanita-wanita tadi akan terbiasa untuk menyampaikan agama. Dengan dia terbiasa menyampaikan agama, maka dia akan Allah beri kekuatan untuk mengamalkan agama. Yang kedua, yang selanjutnya bagaimana wanita tadi bisa solat 5 waktu. Yang ketiga, bagaimana wanita tadi bisa solat sunat. Minimal solat tahajud. Dan yang ketiga, bagaimana wanita tadi bisa peduli kepada umat dengan berkhidmat. Minimal bersedekah setiap hari. Dan yang selanjutnya, bagaimana wanita tadi kita kumpulkan di satu rumah. Kita buat namanya taklim wanita mingguan. Taklim masturoh mingguan. Kita hadirkan wanita-wanita yang lain di rumah kita. Maka istri kita, wanita yang telah kita ajarkan tadi akan memimpin taklim. Dan selanjutnya bagaimana wanita-wanita tadi kita berangkatkan training dakwah 3 hari per 3 bulan. Dengan cara membawa muhrimnya, atau suaminya, atau ayahnya, atau abang-abangnya. Dan yang ketiga bagaimana wanita-wanita tadi kita arahkan biar bisa dia menghafal doa-doa masmunah. Doa-doa hari-hari. Bagaimana dia bisa mengingat Allah di setiap saat dan keadaan. Doa mau memasak, doa mau doa mencuci beras, doa masuk WC keluar WC, bahkan doa mau berhubungan dengan suami ketika di malam hari. Dan selanjutnya bagaimana wanita tadi kita arahkan menjadi wanita yang berpuasa, minimal melakukan puasa Senin dan Kamis. Dan selanjutnya bagaimana wanita-wanita tadi kita hadirkan dalam takbir akbar wanita, khusus wanita masturoh, takbir akbar, jur masturoh namanya. Di setiap kota dan kabupaten ada namanya jur masturot. Dihadirkan seluruh wanita-wanita bercadar, berpurdah, berpakaian hitam. Seluruhnya di sana akan didatangkan seorang ulama besar yang telah dihijab di dinding dan tidak kelihatan wanitanya dengan laki-lakinya. Dan bagaimana wanita-wanita tadi kita arahkan juga bagaimana dia bisa silaturahmi ke tempat-tempat yang bisa meningkatkan semangat dia dalam beramal agama. Silaturahmi ke pondok pesantren, silaturahmi ke panti asuhan, silaturahmi ke rumah saudara-saudara kita. Maka apabila amalan-amalan ini dilakukan oleh wanita-wanita kita, insya Allah wanita kita akan istiqomah dalam amal agama dan istiqomah dalam dakwah agama, sehingga beliau nanti di akhir hayatnya mampu menjadi akhir hayat yang husnul khatimah, mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan bersama Khadijah radhiyallahu anha, akan bersama Fatimah, akan bersama Aisyah, akan bersama orang-orang soleha yang dahulu bersama beliau nanti di surganya Allah. Wanita-wanita soleh